Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi bersama Mega Puspita di Rujuk Podcast Lugas dan Berimbang. Oke, pada kesempatan kali ini lagi-lagi kita tengah mengikuti kegiatan daripada reses kedua tahun 2023 anggota DPRD Kota Bekasi. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Kiai Haji Bapak Ahmad Usturi yang merupakan fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB, ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Siap. Dan ini agak menarik nih karena pada malam hari ini kita juga didampingi dengan guru-guru ya. Izin, assalamualaikum Bapak Ustadz. Oke deh. Oke, langsung aja nih mungkin Pak Ustadz, kita berbincang terkait dengan kegiatan reses ya. Ya. Nah, ini kan reses kedua ya di tahun 2023. Oke, bisa diulas mungkin kan kegiatan reses kedua pada malam hari ini untuk diinformasikan kepada teman-teman rujuk sekalian. Silakan Pak Ustadz. Ya, makasih Mega dan teman-teman rujuk. Pertama, alhamdulillah ini kita mengakhiri reses, rangkaian reses 5 hari dari hari Jumat sampai malam hari ini. Ini rangkaian yang terakhir bersama teman-teman dari pengajian malam Rabu rutinan yang biasanya digelar di perumahan Villa Mas Garden. Kali ini kita undang ke sini juga dengan sebagian teman-teman RT, RW, tokoh masyarakat yang tidak sempat hadir di 4 kesempatan reses sebelumnya. Jadi saya hari pertama itu dengan para milenial, hari kedua juga dengan milenial, hari ketiga dengan ibu-ibu klub jantung sehat Teluk Pucung. Nah, akhirnya bawa oleh-oleh tadi sate kikil tuh. Itu produk mereka itu. Mana udah ngerasain kan, enak ya? Kemudian hari keempat kemarin dengan teman-teman RT RW, dan alhamdulillah karena mungkin di hari libur ya, hari Minggu ya. Itu hari libur jadi banyak sekali yang hadir, dan hari ini kita tutup. Nah, saya memang sengaja mengambil segmen-segmen yang berbeda supaya semua bisa seoptimal mungkin kita jangkau aspirasinya secara langsung dan kita dengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Memang kalau dengan milenial biasanya ceritanya tentang bagaimana mereka setelah lulus mencari kerja dan lain sebagainya. Kalau dengan ibu-ibu senam ya biasanya aspirasinya lapangan senam yang memadai, sarana prasarana senam yang memadai, sambil juga ada aspirasi tolong dong dibantu dari Dinas Kesehatan mengkampanyekan senam jantung sehat. Itu supaya lebih memasyarakat. Kemudian dengan RT RW biasanya infrastruktur nih. Rupanya malam ini juga masih ada banyak tentang infrastruktur, dari mulai tadi kantor sekretariat RT, kemudian pengaspalan jalan, kemudian sarana prasarana penunjang seperti tenda, sound system dan lain sebagainya, dan juga hal-hal lain yang sifatnya memang kebutuhan dasar. Apalagi ini belum lama kita selesai musim hujan dan masih kadang hujan ya, jadi memang kebutuhan infrastruktur ini langsung terlihat. Kita berharap aspirasi-aspirasi yang masuk ini juga bisa segera kita realisasikan walaupun di tengah keterbatasan anggaran. Isu yang sekarang kan memang Kota Bekasi sedang berjibaku menyelesaikan beban belanja pegawai yang luar biasa. Kita tahu TKK kita ada 14.000, kemudian P3K kita sudah hampir 2.000. Tahun ini saya kira udah terlampaui angkanya, sehingga ini jadi PR besar juga, tapi juga tidak boleh meninggalkan pembangunan yang langsung di masyarakat. Siap. Berarti berkaitan dengan infrastruktur tadi, kesehatan juga. Kesehatan ya kan, juga, ya? betul. Dan lapangan pekerjaan, keterampilan anak-anak muda. Siap untuk kaum milenial ya. Kaum milenial. Nah, terus kan ini tadi saya juga sempat menyimak terkait dengan perda pesantren. Ini kan tadi juga sempat disinggung bahwa Pak Dewan ini salah satu inisiator daripada pembentukan perda pesantren di Kota Bekasi khususnya. Nah, ini bisa diulas lagi nih Pak Dewan. Jadi gini, perda pesantren itu sebetulnya sudah lama kita ingin bentuk di Kota Bekasi. Itu kan berdasarkan
undang-undang pesantren di tahun 2019. Namun ketika tahun 2020 ingin kita ajukan, masih terbentur belum adanya peraturan pemerintah yang mendukung. Sehingga Permenaknya juga belum keluar. Sehingga aturan-aturan pusat ini belum selesai. Alhamdulillah kemarin di tahun 2021 tuntas semua termasuk pendanaan pesantren. Makanya kita undangkan Perda pesantren segera dan sempat jadi trending topik. Saya ikut senang juga walaupun barangkali acaranya agak gaduh dikit ya, nggak apa-apa lah, itu namanya bagaimana orang bisa pay attention gitu ya. Nah, alhamdulillah saya didampingi guru-guru kita kayak Sofyan Junaidi, kayak Mumtaz Muhtar, ada Ustadz Edi, ada tokoh masyarakat Pak Yazid yang memang khususnya di utara ini kan memang kita kenal sebagai daerah santri ya. Kita sambut gembira dan alhamdulillah saya sempat ngobrol informal dengan Pak Wali Kota, insya Allah akan dialokasikan dari TAPD 17 miliar. Wow. Nanti kita tunggu pembahasannya. Mudah-mudahan pas pembahasan nanti naik lagi nih. Siap. Gitu. Mantap. Walaupun sebetulnya ada juga beberapa hal yang masih harus kita perbaiki, yaitu misalnya metode penganggarannya. Saya termasuk orang yang tidak sepakat kalau pesantren itu hanya dikasih hibah. Hibah itu sifatnya 2 tahunan saja maksimal. Kemudian dia ada unsur laporan pertanggungjawaban oleh para kiai pemimpin pesantren, yang menurut saya kurang tepat ya kalau para kiai disuruh bikin SPJ segala macam gitu. Makanya saya tetap mendorong semua dinas. Contoh misalnya kita kekurangan ruang kelas, maka dinas Perkimtan yang turun tangan. Misalkan dari 1000 RKB sekolah negeri, ya sisihkanlah 20, 30 dan seterusnya buat pesantren. Jadi pesantren ini terima kunci aja, nggak usah nanti para kiai disuruh jadi ahli bangunan, enggak gitu. Tapi apapun kita syukuri ya. Siap. Alhamdulillah sekarang misalnya dinas kesehatan sudah perhatian misalnya dengan klinik-klinik yang ada di pesantren, ada pembinaan, ada bantuan sarpras, bahkan mungkin nanti ambulan gitu. Siap. Kemudian juga dinas PUPR atau Bina Marga dan SDA sekarang di lingkungan pesantren misalnya mereka aktif juga membenahi infrastrukturnya, ada pengaspalan, ada pengecoran, ada saluran dan seterusnya, PJU-nya dan lain sebagainya. Nah ini saya kira jadi berkah bagi kita semua, mudah-mudahan Kota Bekasi bisa jadi kota yang betul-betul ihsan ini. Jadi tidak hanya tidak melupakan jasa para pahlawan, tapi juga jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa atau para ulama, jas hijau. Jas hijau. Gitu. Oke, siap. Tapi output daripada Perda pesantren ini sendiri kan tadi berarti saya menyebutkan itu berkaitan dengan pesantrennya ya. Pesantren ya. Nah, kira-kira ada ininya nggak? Ada untuk kepada santri-santrinya ini? Nah itu yang kita harapkan sebetulnya. Siap. Tidak hanya sarana prasarana, tapi juga santrinya dapat misalkan ada tunjangan SPP seperti Bosda ya, yang kita kenal sekarang kan SD, SMP, SMA di Kota Bekasi udah dapat, walaupun barangkali jumlahnya masih belum memadai. Nah memang di sebagian besar pesantren kita, siswa-siswa atau santri-santri kita kan bersekolah di SD, SMP atau SMA, itu sudah dapat Bosda dari sekolah masing-masing. Ya, saya kira nggak banyak tuh yang mesti kita alokasikan bagi santri yang kalau istilahnya dulu santri salafiyah ya Kiai ya, santri yang nggak sekolah di pendidikan formal, dia nggak ke cover tuh Bosda maupun Bos Pusat. Nah ini yang kita inginkan. Contoh misalnya ada di Jati Asih itu sebuah pesantren namanya Al Aziz. Saya kenal betul kiainya, nama Kiai Mukorobin. Itu beliau semuanya gratis, sehingga ini justru butuh sentuhan pemerintah. Di Bekasi itu juga ada di Harapan Jaya di perumahan SBS, namanya Pondok Pesantren Darut Taubah pimpinan Pak Joni. Ini gratis, makan, minum, sekolah gratis. Ini pensiunan Pertamina menghimpun dana, ya namanya pensiunan kadang cukup, seringnya kurang kayaknya. Nah ini sentuhan
dari pemerintah daerah kita berharap untuk pesantren-pesantren semacam ini ada afirmasi. Siap. Gitu. Ya berarti kan itu sudah menjadi goals ya, bisa dikatakan. Betul. Sudah menjadi goals daripada Pak Dewan ini. Ya. Berkaitan dengan tupoksinya sebagai legislatif di Kota Bekasi. Betul. Nah, berkaitan dengan tupoksi nih, ini kan Pak Dewan juga sudah memasuki detik-detik terakhir periodenya habis nih, karena kita tahun depan sudah akan memasuki tahun politik, Betul. ya kan ya, entah itu pileg, pemilu dan segala macam ya kan ya. Nah, ini kira-kira mengulas daripada Pak Dewan ini duduk di bangku DPRD Kota Bekasi, kira-kira kinerja apa lagi gitu yang sudah terrealisasi selain daripada tadi Perda pesantren yang mungkin luar biasa ya, yang akan nantinya dirasakan manfaatnya kepada warga Kota Bekasi, khususnya para santri-santri gitu kan, dan pemilik pondok pesantren. Nah, tapi kira-kira ada hal lain nggak nih yang sudah dicapai selama duduk di bangku DPRD? Jadi ini pertanyaan bagus ini. Jadi muhasabah, kita jadi evaluasi diri nih. Jadi saya alhamdulillah sudah 3 periode ya. Hampir 15 tahun jadi anggota dewan. Sebagian besar saya habiskan sebagai anggota badan anggaran. Alhamdulillah, saya kira ini kalau nanya ke saya nih jadinya pengakuan jadinya, tapi saya kira nanti bisa dicek di lapangan. Alhamdulillah infrastruktur di Bekasi Utara, terutama yang jalan-jalan utama dan beberapa yang memang RT RW rajin silaturahmi dan berpartner gitu ya. Alhamdulillah kita tuntaskan. Ada beberapa misalnya komplek perumahan yang dari A sampai Z itu selalu mengajukan aspirasinya ke saya dari mulai 2009. Sekarang alhamdulillah dari becek nggak ada ojek, sekarang bahkan sudah kita aspal dan lain sebagainya. Kemudian dana RT RW, ini kan selama ini RT RW selalu jadi ujung tombak. Bansos RT RW, pendataan RT RW dari mulai pendataan penduduk, tingkat kelahiran, tingkat kematian sampai janda-janda yang tua muda semua didata sama RT RW ini. Tapi honor RT RW-nya cuman ya sekelumit gitu. 400, 500, 600, 700 ribu. Nah, makanya saya memperjuangkan dana hibah RT RW. Nah, ini saya kira sangat strategis untuk memompa semangat mereka-mereka, karena biasanya kalau hanya mengandalkan APBD itu standar harganya itu sangat tinggi. Contoh misalnya, kepengen pengadaan 1 unit PJU itu kalau penganggaran katakanlah lewat Bina Marga dan sumber daya air, itu ada standar tertentu sehingga jatuhnya itu bisa sangat mahal, bisa 1 tiang itu bahkan bisa puluhan juta. Tapi kalau lewat dana hibah saya kira sangat kreatif itu. Artinya mereka bisa tinggal beli alatnya, tenaganya gotong royong, tukang listriknya mungkin warga setempat gitu. Sehingga bisa efektif, efisien seperti yang dilakukan BKM misalnya. Sekarang BKM kan konsepnya 70% pemerintah, 30% dana swadaya masyarakat. Nah, itu biasanya dengan uang yang sama akan dapat barang modal, barang yang digunakan masyarakat jauh lebih banyak, kalau jalan jauh lebih panjang, lebih luas, kalau selokan jauh lebih panjang dan lebih banyak gitu dibandingkan melalui dinas-dinas. Kita bukan berarti menafikan, tetapi ini saling komplementer. Itu dana RT RW. Juga saya kira Utara ini gudangnya Majelis Taklim. Alhamdulillah banyak majelis taklim yang sudah kita bantu, kita afirmasi, sekolah, madrasah, termasuk pondok pesantren. Saya kira ini bagian yang perlu kita lakukan. Kemudian juga kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan, termasuk misalnya bagaimana mengakses tiap-tiap pesantren, sekolah punya badan latihan kerja yang diinisiasi Kemnaker. Nah, Anur ini contohnya misalnya salah satu penerima pertama balai komunitas. Nah, dari 2017, alhamdulillah sekarang sudah menjamur. Nah, itu saya kira sekelumit lah. Masih banyak kekurangan, tapi setidaknya kalau dibilang diam ya enggak gitu ya. Tapi sekali lagi banyak kekurangan, dan saya kira inilah yang kemudian mendorong teman-teman RT RW, jamaah dan lain sebagainya. Ayo maju lagi 2024. Gitu. Padahal saya berat loh didorong-dorong ini. Saya kan salah satu anggota dewan yang paling berbobot gitu. Ya.
Timbangan, saya nggak takut timbangan yang aku takut sama saya. Oke, nah itu memang ingin saya singgung juga ya. Iya. Ini kan tadi sebelumnya sudah 3 periode ya, berarti Tiga kan periode. udah ngelotok banget Iya. ya sebagai anggota dewan Iya, di Kota Bekasi. Iya. Cuman ternyata masih diharapkan Iya. untuk kembali duduk di kursi dewan ya kan, sebagai pengemban amanah daripada warga Iya. gitu kan, khususnya di dapil Bekasi Utara. Bekasi masih. Utara sekarang plus Medan Satria ya. Iya, oke. Nah Tambah. ini berarti kan Pak Dewan maju lagi nih Insya Allah. ke periode keempat berarti Iya, ya. iya. Nah ini bagaimana nih persiapannya ya kan? Terus juga mungkin itu tadi kembali ke masyarakat, karena Iya, kan iya. bagaimanapun masyarakat nih yang mengamanahkan, yang mendorong, mensupport, mendoakan gitu Iya, kan. iya. Nah ini bagaimana persiapannya dan targetnya mungkin? Ya. Nggak ada yang khusus sebetulnya persiapan saya kira, karena alhamdulillah kita terbiasa di komunitas pesantren ya, dimana kalau di pesantren itu hampir 24 jam ya, dan ini teman-teman RT RW, teman-teman tokoh masyarakat ini biasa kumpul di pesantren, biasa di tempat saya itu ngopi bareng dalam kita bahas persoalan di masyarakat dari A sampai Z. Jadi rasanya nggak ada persiapan yang istimewa, sehingga kita berharap kalaupun ada intensitas yang lebih tinggi barangkali undangan-undangan di masyarakat. Kalau dulu barangkali sebelum tahun politik teman-teman dewan, teman-teman tokoh masyarakat dan juga RT RW biasanya cukup berkunjung. Nah sekarang kepengen dikunjungi gitu, kepengen ketemu dengan masyarakat dan lain sebagainya, paling itu aja. Jadi agak sering undangan di masyarakat nih dibandingkan yang lain. Tapi sebetulnya keseharian nggak ada yang terlalu istimewa, karena memang tugas kita harus selalu menyerap aspirasi dan mewujudkan aspirasi tersebut. Oke, siap. Jadi, Tapi dengan perubahan dapil ini, target suara bagaimana nih Pak Dewan? Karena kan iya. berubah juga gitu. Saya menargetkan ada kenaikan suara ya, tentu saja. Mudah-mudahan kerja-kerja politik, kerja-kerja konstitusional, kerja-kerja kita di Dewan ini diapresiasi masyarakat. Saya targetkan kenaikan, bukan saya target ini, teman-teman nih kadang, kalau bisa naik 200%. Ini. Mudah-mudahan ya. Ya target harus sesuatu yang challenging gitu. Tapi jangan yang impossible. Kalau menurut saya 200% ini bukan sesuatu yang impossible, mudah-mudahan. Biiznillah, dan kekompakan dari semua yang ada. Karena begini, saya lihat 3 kali saya di pemilu ya, dan alhamdulillah lolos gitu ya. Saya melihat justru saya sekarang ketemu dengan wilayah-wilayah yang tidak diperhatikan sama sekali. Saya tanya, Bapak Ibu dulu datang ke TPS? Iya, kami datang ke TPS. Terus bagaimana hasilnya? Hasilnya di sini Pak, semua rata-rata Pak. Caleg ini dapat segini, caleg ini semua rata lah. Terus gimana persoalannya? Nggak ada yang mau Pak ngurusin kita karena merasa ini bukan basis mereka. Nah ini saya kira memang ya ini salah satu sudut pandang ya. Kalau anak sekarang POV, point of view. Nah, Siap. point of view-nya adalah sebetulnya Anda kompak. Hai masyarakat, kompaklah. Kalau Anda sudah deal, sudah sepakat satu calon pemimpin, Anda datangi dia, minta komitmennya, kalau perlu kontrak politik, fakta integritas. Kalau suara Anda saya kasih banyak, urusi kami. Nah, itu saya kira itu yang paling tepat. Kalau punya modal suara 2.000, panggil aja calegnya. Siap. 2.000 nih buat Anda. Terus Anda mau kasih apa kalau jadi? Infrastruktur dan sebagainya. Dan Anda jangan maling ya, Anda jangan korupsi ya. Nah, gitu kira-kira gitu. So kalau Anda korupsi, mestinya 5 tahun dapat pembangunan, ya cuma sedikit nih, bisa 2 tahun, cuma 3 tahun gitu kan. Saya kira itu ya. Jadi hai para konstituen, abaikan tuh yang pada bu amplop ya. Oh, siap. Itu ambil aja amplopnya, pilihnya yang lain, tanda-tanda caleg yang tidak, jangan dipilih, melanggar undang-undang, hukum agama dan hukum negara. Siap. Buat penonton rujuk nih. Nah, tapi secara detail ini 200% itu berapa nih Pak Dewan? Suara saya kemarin 7.000-an. Wow. Jadi berarti berapa? 7 kali 20 ribuan? Iya. Segitulah. Ya gitu. Optimis berarti. Ya, optimis. Partai-partai ada yang 12, ada yang 14. Ya kita bolehlah. Siap, boleh. Sebagai caleg barangkali
Kalau 2019 memang ada perbedaan karena berbarengan dengan Pilpres ya, sehingga tidak hanya caleg yang dilihat, tapi pilihan presiden di nomor 1. Kita berharap masyarakat sudah melewati fase itu, fase kaget, heran gitu, sehingga fokusnya hanya Pilpres. Mudah-mudahan besok fokusnya 2, ya Pilpres ini ranahnya untuk eksekutif pusat, Dewan ya pilih yang paling dekat dengan Anda gitu. Siap. Kira-kira begitu. Nah, tapi kembali lagi ke penghabisan periode daripada periode ketiga berarti ini kan ya, di tahun 2003. Kira-kira masih ada nggak sih PR yang harus dituntaskan dan kejar target nih? Karena kan kita udah tinggal menghitung bulan memasuki tahun 2000. Kira-kira ada apa nih? Banyak pakai U jadi banyak. Nah, jadi di utara rupanya persoalan infrastruktur jadi persoalan. Contoh misalnya ada satu kompleks yang dari A sampai Z yang saya sambutkan tadi, rupanya ya karena berjalannya waktu, kepadatan penduduk, jalan mulai rusak, harus dipelihara. Kemudian yang kedua, kita tahu sekarang milenial, zilenial itu untuk pemilu besok 60% loh suaranya. Tidak terkecuali Kota Bekasi. Nah, makanya aspirasi anak-anak muda ini jadi sentral. Persoalan soft skill ya. Kalau saya kira kalau sekolah rata-rata di kota ya sudah SMA, sudah sarjana. Tapi soft skill buat memperoleh lapangan kerja yang layak nih yang perlu kita perbanyak. Kemudian juga pembukaan lapangan kerja. Ini PR besar. Kemudian juga anak-anak muda ini sekarang pintar mengakuisisi teknologi baru. Tetapi jangan lupa mentalitas ini belum terbangun sehingga banyak yang jadi korban game online, judi slot dan lain sebagainya. Yang merasa tertunjuk. Nah, gitu. Jadi saya kira ini moralitas yang mesti kemajuan zaman sudah luar biasa, fisik luar biasa. Ini mesti di sini. Anak-anak muda kita. Siap ya. Oke, itu nanti berarti salah satu singgungan juga nih ya untuk kaum milenial nih ya. Ajakan sebetulnya dari membangun. Iya, agar kita menghindari apatisme ya daripada generasi muda gitu kan. Karena kan suara mereka tadi ternyata besar ya. Sangat besar. 60% gitu kan ya. 60%. Nah, jadi mungkin diharapkan juga nih guys untuk kalian ya kan yang merasa masih muda nih guys ya kan ya. Jangan apatis besok nih di pemilu 2024. Iya. Oke deh, terakhir nih Pak Dewan nih kan, harapannya mungkin kan harapan daripada menutup kinerja Dewan. Kinerja Dewan di akhir periode sekarang dengan menyambut kinerja selanjutnya, amanah selanjutnya di tahun 2024. Iya, kita berharap sih teman 50 Dewan ini selalu ini waktunya evaluasi diri gitu loh. Memang ada COVID ya 2 tahun lebih itu memang sangat terasa. Jadi saya meyakini dewan-dewan periode 2019-2024 ini adalah para fighter sejati. Pertama ada COVID, tetapi mereka dituntut untuk selalu menemani, memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kita tahu APBD kita juga makin berat ketika COVID, sehingga tuntutan masyarakat itu juga tidak bisa serta-merta kita penuhi seutuhnya. Sehingga teman-teman Dewan ini ya kemudian ya katakanlah jadi bumper, jadi tempat curhat dan lain sebagainya. Oleh karenanya mudah-mudahan itu jadi amal ibadah buat kita semua, dan kita berharap termasuk saya gitu ya menghimbau buat diri saya sendiri juga, ini kita jadikan bekal untuk keep strong menghadapi pemilu 2024. Tantangan pemilu tidak seberapa dibanding tantangan COVID dan Anda sudah melaluinya. Siap, mantap. Mungkin Pak Kiai ada yang ingin menambahkan sedikit gitu kan, lanjutkan gitu kan, karena ini kebetulan Pak Dewan kita ini kan sudah 3 periode gitu kan, dan akan memasuki periode keempat nih insya Allah gitu kan. Ini doanya ini seperti apa nih? Doa kita untuk bangsa ini adalah Allah pilihkan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Siap. Amin. Allah pilihkan pemimpin-pemimpin yang memberikan efek manfaat buat rakyat banyak. Siap. Karena berdasarkan ajaran Islam, orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat buat orang banyak. Oke. Mudah-mudahan salah satu santri kami, Muhammad Istufri ini bisa menjawab tantangan ini. Siap, amin ya Allah.
Oke guys, itu dia tadi perbincangan kita dengan Pak Dewan Usturi, Ahmad Usturi, dengan didampingi sejumlah ustadz-ustadz lain, ya kan? Yang masya Allah dengan pemaparannya ini mungkin bisa menambah informasi kepada teman-teman rujuk dimanapun kalian berada. Oke, mungkin sekian Pak Dewan, terima kasih. Pak Ustadz, terima kasih untuk waktunya dan semoga tetap amanah. Amin, amin, amin. Oke guys, so jangan lupa untuk di like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya Rujuk Podcast di Rujuk Channel. Mega Puspita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.